Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali, bersua kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran akhlak. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita gunakan pada pelajaran untuk 1 tahun ke depan adalah kitab Adabut Thalibil Ilmi karya Ad-Doktor Anas Ahmad. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita bertanya-tanya, apa itu akhlak, apa itu adab? Di jadwal yang tertulis, mata pelajaran kita adalah akhlak, tapi kitab yang kita pelajari adalah adab. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah akhlak dan adab itu sama? Atau adab termasuk dari akhlak, atau sebaliknya, akhlak termasuk dari adab? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, Ustadz beri tugas antum semua atau antunna semua untuk mencari. Tugas pertama ini untuk mencari apa itu bedanya antara adab dan akhlak. Tugas pertama untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dikumpulkan, nanti kita bahas. Nah, untuk pada kesempatan kali ini maka kita masuk ke dalam materi. Antum bisa buka halaman di buku antum, halaman 12, tentang fadlu talabil ilmi wa manzilatul ulama, keutamaan menuntut ilmu dan kedudukan para ulama. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran yang bercerita atau menceritakan tentang keutamaan menuntut ilmu dan juga kedudukan para pemilik ilmu atau ulama. Nah, Ustadz ringkaskan. Ini antum tinggal minta filenya ke Ustadz. Nah, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui ilmu dan orang yang tidak mengetahui? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu saja ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab. Jadi sudah jelas, orang yang berilmu pasti lebih utama atau tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Maka dalam Al-Quran ada namanya istifham ingkari atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab seperti itu. Nanti antum di pelajaran usul tafsir akan belajar apa saja uslub-uslub dalam Al-Quran. Di antaranya itu. Kemudian dalil yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang beriman. Tapi orang yang menuntut ilmu atau orang yang
mempunyai ilmu, Allah angkat derajatnya lebih tinggi beberapa derajat daripada orang beriman. Jadi orang beriman saja sudah Allah angkat derajatnya, apalagi orang beriman plus dia menuntut ilmu, punya ilmu. Nah, kemudian penjelasannya di bawah, raf'ud darajat yadullu ala 'azimil fadli. Diangkatnya derajat menunjukkan agungnya keutamaan tersebut. Jadi orang yang beriman itu keutamaan. Tapi kalau sudah diangkat derajatnya berarti keutamaan itu benar-benar azim, besar. Nah, wa yasmalu ar-raf'atal ma'nawiyah fid dunya wal hissiyyata fil akhirah. Dan pengangkatan derajat ini mencakup pengangkatan secara maknawi, ar-raf'ah ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu bisa kita artikan secara materi, yang terlihat di dunia, fit dunia. Pengangkatan derajat secara maknawi contohnya gimana? Ya, contohnya banyak, di antaranya Ustaz antum misalnya, atau para ulama. Ulama di dunia bagaimana mereka? Mereka dimuliakan, diberikan dunia sebanyak-banyaknya. Contohnya di Arab Saudi sana, orang yang berilmu sangat dimuliakan. Di Indonesia pun juga sama. Orang yang berilmu, apalagi ilmu agama di masyarakatnya, maka akan dimuliakan oleh masyarakatnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Wal hissiyah, kemudian diaturkan wal hissiyyata fil akhirah, dan pengangkatan derajat secara hissiyah, tidak kelihatan, tak nampak, secara tersirat ketika nanti di akhirat. Karena di akhirat sekarang belum terlihat, maka ditabung dulu dari sekarang. Baik. Kemudian dalil yang lain, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, hada yadullu ala fadlil ilmi wal istizadah minhu. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan untuk meminta tambahan ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk minta tambahan selain ilmu. Tidak meminta tambahan, suruh minta tambah harta, tambah kekuasaan, atau tambah istri, tidak. Tapi Allah memerintahkan nabinya untuk minta tambahan ilmu. Wallahu lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil istiyad min syai'in illa minal ilmi. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu illa minal ilmi, kecuali minta tambahan ilmu. Dan ilmu di sini maksudnya apa? Wal muradu bil ilmi huna al ilmu asy-syar'i. Ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan pengetahuan seorang hamba dengan Rabb-nya, dan juga pengetahuan seorang hamba tentang tata cara ibadah dan sebagainya yang berkaitan dengan agamanya itu, yaitu agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala syarrafallahu al-ilma wal ulama. Allah memuliakan, syarraf, memuliakan ilmu dan juga ulama, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan sesuatu yang sangat, atau suatu kebaikan yang sangat banyak. Kemudian hikmah di sini apa?
Hikmah di sini maksudnya adalah kata ahli tafsir, salah satu ulama ahli tafsir Mujahid, beliau mengatakan al-hikmah adalah al-ilmu wal fiqh. Ilmu dan pemahaman. Jadi orang yang diberikan ilmu dan diberikan pemahaman itu Allah pilih. Tidak semua orang diberikan ilmu dan pemahaman dalam agama. Hanya orang-orang tertentu saja. Dalilnya ini, yu'til hikmata man yasha. Nah, jadi antum semua yang sedang menuntut ilmu agama di pondok pesantren itu termasuk yang Allah kehendaki, yang Allah pilih untuk diangkat derajatnya. Nah, maka kita harus banyak-banyak bersyukur, dan bentuk syukur kita gimana? Ya belajar dengan baik, tidak menyembelihkan pelajaran apapun itu, maupun itu bahasa Arab, fikih, semuanya itu penting. Semuanya berkaitan, jadi harus dipelajari dengan atau diikuti dengan baik. Kemudian wal ilmun nafi' lahu samaratun 'azimatun abrasuha al-khasyatu minallah. Ilmu yang bermanfaat itu memiliki buah atau hasil yang sangat azimah, sangat agung. As-samarat itu jamaknya di samrah. Jadi hasilnya itu banyak sekali dan semuanya itu bagus, agung, utama. Tapi abrasuha, yang paling menonjol atau yang paling utama adalah apa? Buah dari ilmu yang bermanfaat, al-khasyatu minallah. Muncul, tambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang yang mempunyai ilmu. Dan dalil-dalil dalam Al-Quran banyak sekali. Ustaz hanya mengambil sedikit, di buku antum juga masih banyak, tapi Ustaz hanya mengambil yang kira-kira penting untuk kita ambil hikmahnya. Kemudian kita beranjak sekarang kepada hadis-hadis nabawi yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia pada masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mirip dengan firman Allah yang sebelumnya, yu'dal hikmata may yasha wa may yu'dal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah hanya memilih orang-orang tertentu saja. Jadi kalau Allah kehendaki orang tersebut, fulan misalnya, Allah kehendaki dia memiliki suatu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Entah bagaimana caranya, Allah yang tahu. Nah, wal fiqhu fid din min a'dhamil khair alladhi yuwaffiqullahu ilaihi ibadahu. Dan fikih dalam agama, paham dalam masalah agama, min a'dhamil khair, termasuk kebaikan yang paling utama, yang paling agung, yang paling besar. Alladzi yuwaffiqullahu ilaihi ibadahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk para hambanya. Jadi tidak semua orang mau menuntut ilmu. Karena apa? Karena yang Allah pilih itu bukan semua orang, hanya beberapa orang saja. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur lagi. Sekali lagi kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ilmu
apalagi ilmu agama. Kemudian dalil atau hadis yang lain sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permisalan antara ilmu dan orang yang mendengarkan ilmu tersebut. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan ilmu dengan hujan dan orang yang mendengarkan ilmu itu Rasul misalkan dengan tanah. Nah, kita baca masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghais al-kasir as-saba ardan. Nah, permisalan apa yang Allah utus aku dengannya berupa huda, petunjuk, wal ilm dan ilmu, kamasalil ghais, seperti apa? Seperti ghais, seperti hujan al-kasir yang lebat, asaba ardan, yang menimpa, yang turun ke bumi, ke tanah. Tanah ini adalah manusianya itu, orang yang mendengar ilmu itu. Nah, di antara tanah itu pasti kan berbeda-beda, nggak semua satu jenis tanah. Maka di sini Rasul menjelaskan, fakana minha nakiyah qabilatil ma fa'ambatat al-kala'a wal usba al-kasir. Jenis tanah yang pertama adalah nakiyah, tanah yang nakiyah, qabilatil ma, ya, tanah tersebut bisa menyerap air, menerima air, dia menyerap air, fa'ambatat al-kala'a wal usba al-kasir, dan dia juga menampung air, bisa menampung air sehingga di tanah tersebut bisa ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan. Fa'ambatat al-kala'a, dan tanah tersebut bisa menumbuhkan al-kala, tumbuhan, wal usb itu apa? Rerumputan yang banyak. Jadi bermanfaat untuk semua orang. Dan misal yang pertama ini adalah siapa? Adalah orang yang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya dan juga dia mengajarkan ilmu tersebut. Nah, jadi ilmunya bermanfaat untuk dirinya, juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian yang jenis yang kedua, wa kanat minha ajadib amsakatil ma fa nafa'allahu biha an-nas fasharibu wasaqau wazara'u. Nah, dan di antara tanah itu ada yang jenis tanah ajadib. Namanya ajadib ya. Enggak usah diartikan. Nah, amsakatil ma, dia itu tanah tersebut tidak bisa menyerap air. Tapi dia apa? Dia bisa menampung air. Ini seperti tanah apa? Seperti tanah, kita katakan tanah, mungkin tanah liat ya. Tanah liat kan dia nggak tembus air. Seperti tanah liat, dia bisa menampung air. Jadi ada hujan turun, dia menampung air. Bukan tanah liat. Untuk tanah yang bisa menampung air. Jadi dia menyimpan airnya di dalam tanah. Nah, ya, tapi tanah ini tidak bisa menumbuhkan pohon, hanya bisa menampung air saja. Maka fanafa'allahu biha an-nas. Walaupun begitu, walaupun tidak bisa menumbuhkan tanaman, tapi tetap Allah berikan tanah tersebut manfaat untuk manusia. Maka manusia pun bisa minum dari air yang ada di tanah itu. Kemudian sakau menyirami air, menyirami atau memberikan minum pada hewan ternak, wazra'u, dan mereka manusia bisa bercocok tanam menggunakan air yang ada di dalam tanah ajadib tersebut. Dan siapa itu ajadib? Nah, ajadib adalah orang yang menuntut ilmu, dia alim berilmu, tapi apa? Dia hanya menuntut ilmu saja, tidak mengamalkan ilmunya. Jadi hafalannya banyak, hadis yang dihafal banyak, Qur'annya sudah hafiz misalnya, fikih sudah hatam, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia hanya menampung saja, ditampung apa yang dia dengar, dia tertampung di otaknya, tapi tidak dia amalkan. Hanya dia ajarkan kepada orang lain. Itu namanya tanah ajadib.
Nah, kemudian jenis tanah yang ketiga, wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Nah, kemudian jenis tanah yang ketiga adalah tanah qi'an la tumsiku ma'an. Dia tidak bisa menahan air. Dan juga la tumbitu kala'an, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Sudah tidak bisa menyimpan air, tidak bisa juga menumbuhkan tanaman. Maka orang yang seperti anak adalah orang yang mendengarkan ilmu, belajar, tapi dia tidak bisa menghafalkannya, tidak bisa memahaminya, apalagi mengamalkan ilmu yang dia dengar. Nah, fadzalika masalu man faqiha fid dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allah bihi. Nah, itulah permisalan orang yang paham terhadap agama Allah, maka dia memanfaatkan apa yang Allah utus dengannya diriku. Berupa apa tadi? Allah utus Rasulnya dengan apa? Huda dan ilm, petunjuk dan ilmu. Fa'alima wa 'allama. Maka orang tersebut belajar, alima, belajar mengetahui, oh ini haram, ini halal, wa 'allama. Setelah itu dia mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan pemisalan di atas juga seperti orang yang enggan mengangkat kepalanya untuk menerima wahyu. Walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Jadi kepalanya nunduk terus, enggak mau menerima wahyu yang disampaikan oleh para penyampai wahyu, yaitu para nabi. Nah, walam yakbal huda. Dia tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi ursiltu bihi, yang mana aku diutus, Rasul diutus dengan petunjuk tersebut. Allah taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi tentang hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Allah taala alam. Tugasnya jangan lupa, yaitu mencari apa perbedaan adab dan akhlak, apakah sama atau beda. Dan mencari dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.